Nestapa dan keagungan seringkali berjalan beriringan, menyimpan cerita yang melintas batas alam. Di antara rimbunnya hutan dan ketinggian puncak Merapi, tersembunyi kisah-kisah yang menantang realitas. Kita mengenalnya sebagai Chromoleo dan Lampor, dua entitas dari dunia lain yang legenda dan terornya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di kaki gunung ini. Legenda Chromoleo. Di tengah keheningan malam yang pekat, saat hembusan angin dingin merayap menembus kesenyapan, menyeruak masuk melalui celah-celah rumah bambu, desas-desus mulai beredar di antara warga desa Magelang. Mereka berbicara dalam bisikan tentang Chromoleo, si pengantar jenazah dari dunia lain, yang kehadirannya bukan sekedar mimpi buruk, tetapi pertanda maut yang siap menyapa. Dari mulut ke mulut, cerita tentang mereka yang bertemu dengan rombongan maut ini beredar, menggambarkan momen ketika dunia seolah menahan napas. Udara yang mendadak terasa mencekik, keheningan yang tiba-tiba dipenuhi dengan suara tangisan dan ratapan dari arwah yang tak terlihat, dan bayangan menyeramkan yang bergerak lambat, menggotong keranda yang ditutupi oleh kain putih yang telah lama kehilangan kesuciannya, membawa bau kematian menyengat ke sudut-sudut desa. Cerita ini bukan hanya sekedar kisah lama, ini adalah peringatan dari mereka yang telah menyaksikan bahwa ketika Chromoleo dan pengiringnya memilih desa kita, malam itu bukan lagi milik kita. Kita menjadi penonton dalam drama kuno antara hidup dan mati, di mana setiap langkah mereka meninggalkan jejak-jejak takdir yang tidak bisa dihindari. Dan bagi mereka yang berani, cukup untuk tetap menyimak dan ingatlah, legenda ini bukan hanya warisan, melainkan juga peringatan. Peringatan bahwa di balik kesunyian, di luar cahaya lampu desa, ada dunia lain yang menunggu dengan cerita-cerita yang belum selesai. Teror Chromoleo. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui bisikan di kegelapan, kisah Chromoleo telah menyebar, membawa teror yang nyata dan merasuk ke dalam setiap jiwa yang mendengarnya. Dalam sebuah percakapan yang menegangkan antara narasumber dan Naryo, kami mengupas lebih dalam tentang legenda yang menyeramkan ini. Naryo dengan suara bergetar berbagi momen mengerikan yang menembus batas antara legenda dan kenyataan. Naryo, ceritakan pada kami malam itu seperti apa? Malam itu saya merasa sesuatu yang berbeda. Ada udara dingin yang bukan hanya dingin biasa, melainkan dingin yang menyusup ke tulang. Saya hanya ingin mencari udara segar. Tidak pernah menyangka akan menjadi bagian dari kisah yang selama ini hanya saya dengar dengan sebagai mitos. Dan kamu bertemu dengan... Ya, Chromoleo. Tidak, lebih dari itu. Saat terjebak dari rombongan mereka, ketika saya tersadar, saya berada di atas keranda, dingin dan terisolasi, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tidak manusiawi. Saya merasa seperti sudah tidak di dunia ini lagi. Nyaris menjadi korban tumbal untuk ritual yang tak terpahami. Bagaimana kamu bisa lolos dari situasi seperti itu? Saya tidak tahu. Mungkin karena doa, mungkin karena beruntungan. Tapi yang saya tahu, ketika saya bangun, saya sudah berada di keranda, di tempat yang saya tidak kenal, dingin dan ketakutan, tapi hidup. Hanya saja saya merasa bagian dari saya tertinggal di sana, di dalam kegelapan itu. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang mendengar cerita ini? Percaya atau tidak, dengan legenda, ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar pemahaman kita. Hati-hati dengan langkahmu, terutama di malam hari, karena kau tidak pernah tahu kapan kisah legenda bisa menjadi kenyataanmu. Lampor, keranda terbang pembawa malapetaka. Namun jangan tertipu, Chromoleo hanyalah awal dari malam yang penuh teror. Ada yang lebih gelap dari bayang-bayang merayap di antara celah waktu malam. Lampor, si pembawa keranda terbang, berlayar di atas awan malam, sebuah visi yang menakutkan dan mempesona sekaligus. Dibisikkan bahwa mereka yang cukup nekat untuk menantang bisu dan dinginnya malam mungkin tidak akan pernah kembali. Atau jika mereka kembali, jiwa mereka akan tersesat, hilang dalam labirin waktu dan ruang, diubah oleh Lampor menjadi sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Diceritakan di antara kabut dan bayangan, Lampor memilih mangsanya dengan hati-hati, memanggil nama mereka dengan suara yang hanya bisa didengar oleh yang terpilih. Dan bagi mereka yang tergoda untuk mengikuti panggilan itu,
Sebuah perjalanan tanpa kembali ke dunia akan dimulai. Dibawa ke atas, melewati awan dan bintang, ke alam yang begitu asing, sehingga kenyataan sendiri terasa seperti mimpi. Tapi ingat, jika kau terjaga di dalam malam, merasakan hembusan angin yang tidak seperti biasanya, mendengar bisikan yang memanggil namamu, jangan mendekat ke jendela, jangan melihat ke atas, tutup mata, dan berdoalah agar Lampor tidak memilihmu malam ini. Karena bagi mereka yang dibawa Lampor, dunia yang mereka kenal dan diri mereka sendiri mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tradisi dan mitos. Di tengah pertarungan abadi melawan kekuatan-kekuatan yang bersembunyi di balik tirai malam, warga desa tidak tinggal diam, bersenjatakan tradisi dan kepercayaan yang telah diuji oleh waktu. Ketika malam menjatuhkan selubungnya yang gelap, suara kentongan bergema, bukan sekedar panggilan, melainkan seruan perang melawan kekuatan tak terlihat. Kentongan itu lebih dari sekedar alat, menjadi simbol perlawanan, pengingat bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan untuk melawan rasa takut paling dalam. Dan ketika cahaya mulai memudar di ufuk barat, larangan untuk tidak menginjakan kaki di luar rumah menjadi lebih dari sekedar tata krama. Itu adalah mantra perlindungan, diberikan oleh leluhur untuk melindungi dari teror malam yang tak terdefinisi seperti Chromoleo dan Lampor. Ini adalah pertempuran untuk menjaga keseimbangan, untuk memastikan bahwa kita tetap berada di sisi yang aman dari garis yang memisahkan dunia kita dengan alam yang tak terlihat. Chromoleo dan Lampor, lebih dari sekedar mimpi buruk yang menghantui tidur kita, adalah bagian yang tak terpisahkan dari tapestari budaya yang kaya, mengingat kita pada hubungan yang tak terputus antara manusia dengan misteri alam semesta. Di dalam gelap, di bawah bisikan angin dan desas-desus atau suara hujan, kita diajak untuk bukan hanya mengingat tapi juga menghormati warisan yang telah diperjuangkan dan dijaga oleh para leluhur kita, agar kita bisa berjalan melalui malam dengan kepala tegak, menantang bayang-bayang dengan cahaya kebersamaan dan keberanian yang berasal dari hati. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.